Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya lagi di pertemuan 6 yang mengusung tema modularisasi dan komunikasi antar modul. Pokok bahasanya ada 4, ada konsep, komunikasi, kohesi, dan kopling. Lumayan banyak ini ya. Apa sih modularisasi? Modularisasi adalah digunakan ketika masalahnya kompleks, lalu untuk identifikasi tugas utama sehingga dapat dibagi-bagi menjadi modul. Proses ini disebut juga dengan top down design. Jadi nanti jika programnya terlalu kompleks, nanti dia akan dibagi per modul. Lalu pemrograman modular ini akan dipecah-pecah, yang tadi saya bilang per modul sesuai tugas atau fungsinya. Lalu setiap modul harus mempunyai single entry dan single exit. Setiap modul juga memiliki main program dan subprogram. Maksud saya modul ini disebut subprogram. Jadi main program, setelah main program baru ada modul-modul atau disebut juga dengan subprogram. 6 langkah dalam modular. Yang pertama, permasalahannya apa dulu? Kalian tentukan input, proses, dan output seperti yang kemarin sudah diajarkan. Lalu yang kedua adalah aktivitasnya modul-modul yang ada itu apa saja. Lalu membuat bagan hubungan antar modul. Yang keempat, buat algoritma atau logikanya dari main program. Jadi main program ini nanti bisa memanggil si modul. Yang kelima adalah buat logika untuk tiap-tiap modul. Jadi per modul ini jenisnya beda-beda. Mungkin saja yang A modul menghitung luas persegi panjang. Lalu yang B modul menginput panjang dan lebar. Mungkin yang C membuat modul menghitung keliling persegi panjang. Nah, jadi tiap-tiap modul ini berbeda tugas dan fungsinya. Yang terakhir adalah desk check. Ini paling penting, mengecek algoritmanya satu persatu. Jadi seperti kemarin dicek algoritmanya. Jangkauan data itu ada global dan ada lokal. Kalau global ini biasanya datanya dapat dijangkau oleh semua dari anggota program tersebut, dapat diakses. Sedangkan lokal hanya di modul tersebut yang dapat diakses. Itu bedanya global dengan lokal. Ada juga side effect, ini seperti di PowerPoint ya. Side effect adalah sebuah bentuk komunikasi antar modul. Yang pertama global dan ada lokal. Sama juga. Kalau global dapat diakses ke semua modul, kalau lokal hanya perubahannya pada modul tersebut saja. Ini contoh pemrograman modular, program hitung luas. Deklarasinya integer, ini global. Berarti bisa P dan L ini bisa digunakan di semua ya, makanya di sini tidak dideklarasikan lagi, langsung dibaca saja karena tadi sudah dideklarasikan. Lalu yang lokal ini di dalam sub luas PP, itu lokal. Kalau di luar sub itu berarti global. Itu bedanya lokal dengan global dan cara penempatannya. Nah, untuk integer luas ini hanya bisa diakses di subnya ini saja, tidak bisa dipanggil luas yang lain. Kalau ini lain lagi nih, namanya hitung luas PP, itu lain lagi ya. Jadi dia manggil yang atas. Sedangkan kalau ini global, P dan L bisa digunakan di sini, P dan L, atau mungkin digunakan di sini pun bisa. Parameter. Parameter, ada parameter data, ada parameter status flag atau boolean. Dan dalam merancang modul sebaiknya lebih banyak parameter, sehingga kalian tidak perlu menginput angkanya. Tapi hindari juga parameter status. Ada parameter passing, menyampaikan data dari modul pemanggil ke modul yang dipanggil. Pemanggil ini ke modul yang dipanggil, dari bawah ke atas ya. Lalu informasi dari subordinat ke modul pemanggil, dari subordinat ke modul pemanggil. Pemanggilnya itu tadi yang bawah. Informasi atau data yang dikirim atau diterima di passing dua arah dari modul pemanggil ke subordinat ataupun sebaliknya. Jadi si modul ini bisa memanggil atau si induknya bisa memanggil subnya. Boleh bolak-balik. Komunikasi antar modul, yang pertama ada parameter aktual, yang kedua ada formal. Nah, parameter aktual, parameter itu biasa diletakkan di dalam tanda kurung. Parameter yang disertakan pada saat prosedur dipanggil. Kalau ini di definisinya.
Jadi kalau ini pada saat kalian menjalankan program langsung dipanggil, nama modulnya apa, tukar, lalu parameternya A dan B. Sedangkan formal ini adalah definisinya. Definisi di prosedur tukar, nama modulnya prosedur. Kalau tadi kan langsung dipanggil, kalau ini di istilahnya deklarasi atau pengenalannya. Lalu komunikasi antar modul ada pemanggilan dengan nilai atau call by value. Jadi nanti di dalam kurung itu tinggal diberikan nilai 2,4. Misalkan ini A, B berarti tukar 6,2. Langsung nilainya ya. Sedangkan yang selanjutnya pemanggilan dengan acuan, pemanggilan dengan reference, upaya melewatkan alamat, mengubah isi suatu variabel, melaksanakan pengubahan lakukan di dalam fungsi. Jadi nanti bisa juga dengan acuan, ini biasa berupa nilai juga. Contoh kasus modularisasi, algoritma untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan urutan ascending. Kita lihat definisi masalahnya, inputnya adalah bilangan yang akan diurutkan itu di input, lalu nanti kalian urutkan secara ascending, prosesnya baca bilangan 1, bilangan 2, dan selanjutnya outputnya adalah bilangan yang terurut secara ascending. Nah ini dia hierarki chartnya. Disorting dulu, disorting ini diurutkan input data lalu diurutkan, setelah disorting lalu ada penukaran-penukaran jika datanya lebih besar atau lebih kecil, ditukar sehingga yang lebih kecil ada di depan, yang lebih besar ada di belakang. Ascending itu kan dari kecil ke besar, sehingga dicetak hasil sortingnya sudah betul. Lalu hasil modularisasinya ini sorting penyortingan jadi to n. N itu adalah input datanya, kita tidak tahu berapa, mungkin saja 50 atau 25. Lalu ini if j kurang dari data j min 1. Nah, jika data sebelumnya kurang dari, jika data sesudahnya kurang dari data sebelumnya, misalkan data pada indeks keempat kurang dari data pada indeks ketiga, maka dia akan ditukar. Jadi data yang selanjutnya jika lebih besar dibanding sebelumnya maka ditukar. Nah ini penukarannya, ini tadi parameter integer A integer B sub tukar data, ini definisi tadi ya. Ini definisinya, lalu kita lihat baca data 1, baca data 1 dia akan ditukar. Setelah ditukar lalu diinput, setelah diinput dicetak dan disorting. Cetak data, sorting data. Nah, tukar data ini parameternya akan dipanggil di sini. Nah, ini adalah aktual. Nilai aktual adalah j, j min 1 atau parameter nilai. Nilainya adalah j dan j min 1. Jadi cara pemanggilannya boleh diganti ya. Ini kalau di sini ada definisinya. Jadi harus ada deklarasinya integer, varchar atau apa. Kohesi dan kopling. Konsep dasar untuk perancangan dan rekayasa perangkat lunak, membagi software menjadi modul yang kecil, bukan misalkan kumpulan kode. Jadi modul ini dibagi-bagi menjadi modul lagi kecil, loss coupling, high cohesion. Jadi menghilangkan coupling, memunculkan kohesi, meninggikan kohesi. Kohesi adalah urutan hubungan elemen di dalam suatu modul. Macam-macam kohesi ada fungsional, sequential, communicational, procedural, temporal, logikal, dan koinsidental. Baik atau kuat, jelek atau lemah. Jadi semakin ke atas fungsional, sequential itu adalah semakin baik. Semakin ke bawah sini adalah jelek atau lemah. Kohesi. Perubahan pada modul dengan tingkat kohesi tinggi tidak terlalu membawa dampak. Jadi kohesi ini tidak terlalu membawa dampak sehingga mudah dalam pemrograman, pengujian, dan perawatan. Modul dengan tingkat kohesi tinggi lebih mudah dipahami, lalu informasi lebih mudah disembunyikan, itu adalah kohesi karena komunikasi diminimalkan ya, kohesi ya. Kohesi fungsional mempunyai satu tugas, menghasilkan satu hasil, bisa satu atau lebih parameter input. Kita lihat nih. Satu hasil saja, yaitu hasilnya pajak. Satu atau lebih parameter input. Coba kalian cari, adakah di sini parameter? Parameter adalah yang diinput harga di sini ya. Bisa satu atau lebih banyak. Lalu sekuensial, pekerjaan beruntun, kegiatan dilakukan lebih dari satu.
hasil sebelumnya menjadi masukan dan dapat dipecah menjadi fungsional. Nah, ini else-nya adalah fungsional. Kegiatan dilakukan lebih dari satu. Ini ada potongan, lalu ada pembelian, ada total beli, itu tadi ya, makanya lebih dari satu. Lebih dari satu yang dihasilkan. Lalu juga jumlah beli, ini kegiatan sebelumnya menjadi masukan, itu adalah sekuensial berurut. Komunikasional lebih dari satu, datanya sama, dapat dijadikan fungsional juga. Contohnya adalah perhitungan penambahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, dan sisa hasil bagi. Itu adalah datanya sama, yaitu data yang digunakan adalah A dan B. Tapi bisa menghasilkan banyak hasil. Prosedural, satu kegiatan dengan kegiatan lain tidak berhubungan. Hubungan adalah urutan statement. Sama dapat dipecah menjadi fungsional, jadi semuanya ini dapat dipecah menjadi fungsional karena fungsional ini mirip dengan modul. Contohnya ini membaca record, tidak ada hubungannya ya, record MHS, total usia. Jadi si record dengan usia ini tidak berhubungan, hanya pemisahan. Kenapa harus ada nomor record di sini? Hanya untuk pengindeksan karena ada while. Itu disebut prosedural karena ada urutan. Temporal, hubungannya dalam waktu, urutan tidak penting. Temporal ini berarti sementara ya, makanya dalam waktu, dan urutan tidak penting, jadi bebas di mana aja. Ini boleh berantakan, mau buka file transaksi, total transaksi sama dengan 0, yang mana duluan silahkan. Karena temporal ini contohnya hanya deklarasi saja, jadi boleh bebas. Kecuali yang tadi sekuensial berurut tidak boleh berantakan. Logikal, kategorinya sama, parameter membutuhkan parameter masukan, lalu tidak semua kegiatan dikerjakan. Ini menggunakan case. Parameternya sama, yaitu if not of, increment, cash master count, product master count. Jadi sama-sama menjumlah si customer ini ya, si customer dan pembeliannya. Tidak semua kegiatan dikerjakan. Iya, jadi jika sudah akhir file maka tidak dikerjakan. Kohesi koinsidental, elemen tidak mempunyai hubungan. Contohnya adalah seperti ini. Open, ada read, ada print, ada set page, set error. Jadi mau ngapain aja bebas, aksinya apa aja. Tidak berhubungan semua, mirip dengan yang tadi. Coupling, keeratan hubungan antar modul, saling ketergantungan di antara dua modul. Faktor yang mempengaruhi adalah jumlah data yang disalurkan, maka semakin banyak maka coupling yang semakin tinggi. Jumlah kontrol data dan jumlah elemen data. Nah, jenis-jenis coupling ini makin ke atas makin baik atau lemah, makin ke bawah makin jelek atau kuat. Makin baik coupling, makin rendah ketergantungan suatu modul. Modul dengan coupling yang baik adalah modul independence. Jadi modul yang baik adalah modul yang berdiri sendiri. Jadi tinggal dipanggil, tidak ada modul yang ketergantungan dengan modul lain. Coupling data, komunikasi di antara modul menggunakan data, diinginkan jumlah data minimal. Parameter data yang disalurkan semakin sedikit semakin baik. Jadi parameter tidak perlu terlalu banyak sehingga memusingkan modul. Semakin sedikit, misalkan memakai A dan B saja, tidak A, B, C, D sampai Z, itu tidak. Datanya juga sedikit, coupling. Lalu contoh coupling data ini, record pelanggan, hitung pajak. Lalu ada hitung pajak penjualan langsung dipanggil di sini, ini namanya coupling ya. Ini adalah modulnya, lalu diprosesnya tinggal dipanggil total harga pajak penjualan. Nah, ini dia parameter long total dan pajak. Lalu adalah coupling stem. Dua modul melakukan pas struktur data non global yang sama. Ada record dan array. Nah, record dan array ini kalian sudah belajar di mata kuliah struktur data. Ini adalah menggunakan while, menggunakan for. Bahayanya bila modul memeriksa struktur data tapi hanya menggunakan sebagian. Ya, jadi jika record dan array struktur datanya hanya digunakan sedikit saja, itu couplingnya akan berantakan.
Ini contohnya kopling lagi. Ya, jadi kopling itu ada modul dan langsung ada dipanggil. Kalau bisa parameternya mungkin 1, ini akan lebih cepat loadingnya. Lalu kopling kontrol menggunakan data kontrol, flag atau switch, modul A ke modul B. Kalau tadi kan bisa bolak-balik dipanggilnya ya. Kalau ini hanya modul A ke modul B. Press input code, lalu lakukan aksi input code. Nah, ini dia. Jadi ada tadi kontrol, tinggal memanggil saja input code-nya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau tadi kan ada penjumlahan ya, kopling stem, data non global, berarti datanya lokal. Datanya ada di sini saja, usia siswa. Kalau ini kopling kontrol pakai case, switch case, hanya memilih saja. Lalu kopling eksternal menggunakan data global. Jadi kopling ini adalah perbedaannya dilihat dari data-datanya. Kalau eksternal sama juga dengan yang pertama tadi ya, kopling stem. Oh enggak, bukan kopling stem. Stem ini adalah lokal. Kalau ini data kontrol, kalian lihat dari datanya. Eksternal ini berarti data global, eksternal dari luar, bisa diakses di semua modul. Tidak ada parameter yang digunakan dari modul pemanggil ke subordinat dan sebaliknya. Kita lihat. Hitung pajak penjualan produk sampel, pajak harga produk, nilai total nilai total plus pajak pen. Jadi yang dipakai adalah pajak pen. Tidak ada parameternya ya. Nah, tidak ada parameter, hanya mengambil variabelnya saja. Ini perbedaan dengan yang lain tadi eksternal. Kopling common. Kopling common adalah dua modul menggunakan struktur data global yang sama. Struktur data global ada modul A, ada modul B. Lalu ini dibaca record pelanggan, validasi record. Struktur data global yang sama. Ini struktur data, berarti data-data ini berupa record dan recordnya itu banyak. Ini ada di sini ada record pelanggan, maka di sini pun memakai record pelanggan, sama-sama record pelanggan. Maka ini data global bisa diakses di fungsi baca dan fungsi validasi. Latihan 5. Buatlah flowchart dan program dengan Python, atau flowchart tidak perlu karena kemarin sudah ya, program saja dengan Python. Menghitung luas bangun ruang seperti persegi panjang, segitiga, dan bujur sangkar dalam satu program. Oke, jadi nanti ada 3 cetakan, ada persegi panjang, segitiga, dan bujur sangkar. Atau kalian bisa memilih salah satu. Kalau ini Fibonacci faktorial, ini saya rasa agak sulit. Lalu atau kalian ini saja untuk tugas hari ini, jangan yang tadi, tetapi pilihan ganda saja kalian kerjakan 1 sampai 5 karena ini pembahasannya hanya kebanyakan teori. Kalau pseudocode, program dan flowchart kemarin sudah ya. Saya akhiri dulu, semoga penjelasan saya hari ini dapat bermanfaat, dan tugas hari ini jangan lupa pilihan ganda 1 sampai 5 dikerjakan, jangan kelewat waktu, dan linknya harus bisa dibuka, tidak ada susulan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.